Shalom, 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 selamat pagi, salam sejahtera, salam bahagia untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Giovanni Wilson Parasa. Saya mahasiswa dari STT Intim Makassar. Di sini, dalam video kali ini, saya akan menjelaskan administrasi gereja baru dimensi yang pertama. Tapi sebenarnya administrasi gereja baru ini memiliki 6 dimensi. Tapi khusus untuk video kali ini, saya akan membahas administrasi gereja baru dimensi pertama. Itu adalah Alkitab dan doktrin, tapi saya akan mempersempit lagi untuk mempermudah saya menjelaskan bahwa apa yang berkaitan dengan dimensi yang pertama ini. Jadi dimensi yang pertama saya akan menjelaskan fungsi dan tujuan administrasi gereja dalam perkembangan gereja. Nah, teman-teman mungkin bertanya, apa sih itu kata administrasi? Nah, di sini saya akan menjelaskan kata administrasi berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari kata ad ya, bacanya ad, yang berarti intensif, teman-teman. Ya, ministrer yang berarti to serve, itu melayani. Atau dengan kata lain, administrasi merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu administration, yang bentuk infinitinya adalah to administer, yang diartikan sebagai to manage. Ya, jadi kita bisa simpulkan bahwa dalam arti ini administrasi adalah mengelola atau menggerakkan atau mengarahkan, itu ya, teman-teman ya. Nah, kita akan masuk dalam pembahasan kita. Ada beberapa gereja yang kebanyakan belum mau mengelola administrasi gerejanya dengan baik, karena ada anggapan bahwa gereja adalah organisasi rohani dan bukan organisasi duniawi, sehingga tidak perlu lagi dikelola dengan menggunakan prinsip-prinsip duniawi. Ya, itu pikiran beberapa orang di beberapa gereja. Atau mungkin jika kita sebagai pemimpin jemaat di suatu gereja nantinya dan akan mengenalkan kepada jemaat mengenai administrasi gereja, dan mereka tidak menerimanya karena mungkin saja selama ini menjadi jemaat, sebagai jemaat itu tidak mengetahui mengenai apa itu administrasi gereja, dan mungkin sudah merasa nyaman dengan merasa nyaman dengan apa yang mereka miliki sekarang. Dan akhirnya tidak adanya perkembangan gereja dengan ketidaktahuannya dan belum mengetahui apa administrasi gereja yang sesungguhnya. Jemaat berpikir bahwa gereja tidak sepatutnya mendapatkan perlakuan atau sistem yang akan diterapkan dan dijalankan dalam gereja layaknya sebuah perusahaan. Nah, tapi sebenarnya gereja perlu memulai memikirkan untuk mengelola administrasi dengan baik. Mengapa demikian? Karena kalau gereja memiliki sistem administrasi yang baik dan rapi, maka fungsi gereja sebagai tubuh Kristus akan berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, karena dalam memutuskan suatu administrasi gereja, kita meminta permohonan pada Tuhan apa yang baik dalam administrasi yang baik untuk gereja kita. Sebaliknya, tata kelola gereja yang tidak baik akan menyebabkan gereja tidak mengelola atau menjalankan fungsinya secara efektif dan efisien. Dan disinilah tujuan dan fungsi administrasi gereja dan sangat berpengaruh baik gereja maupun jemaat agar dikelola dengan baik. Dan kemudian, apakah administrasi gereja ini mengandung nilai spiritualitas yang masih melekat pada unsur dan nilai teologi? Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus, ini sangat menarik, karena beberapa orang memang tidak ingin menerapkan gereja tidak perlu kita jalankan seperti perusahaan, karena gereja adalah hal-hal yang gereja adalah tempat di mana kita bersekutu dan tempat bersama-sama kita kan. Mungkin ya sebagian orang mungkin berpikir gereja adalah tempat, salah satu jalan kita menuju ke surga ya. Itu mungkin pemikiran beberapa orang, teman-teman ya. Tapi di sini kita perlu ketahui ya, apakah administrasi dengan teologi, apakah administrasi ini masih memiliki nilai-nilai teologi ya. Ini yang perlu dipertanyakan. Apakah melekat dengan nilai teologi? Tentu saja sangat melekat, karena administrasi gereja ini meskipun sistemnya seperti perusahaan, tapi administrasi gereja merupakan pertanggungjawaban pemimpin gereja dalam menyediakan wadah yang tepat di mana inkarnasi firman itu menjadi kenyataan. Fungsinya apa? Ya, tentu saja fungsinya menentukan dan menetapkan apa tujuan misi gereja, kemudian menyiapkan jalan untuk mencapai tujuan itu. Administrasi gereja tidak pernah berdiri sendiri ya. Itu kita harus ketahui, teman-teman ya. Administrasi gereja tidak pernah berdiri sendiri dan harus disertai dengan teologi ya.
Teologi tentang keberadaan dan panggilan gereja adalah dasar-dasar utama dari administrasi gereja. Administrasi gereja yang benar paling tidak harus dibangun atas teologi dan yang dikembangkan dari dua pengertian yang benar tentang hakikat gereja. Yang pertama, gereja adalah persekutuan dari orang-orang yang dipilih Allah, dan yang kedua adalah gereja yang sebagai tubuh Kristus. Kita berusaha bersama-sama membangun bahtera gereja kita untuk tetap menjadi satu tujuan terdapat pada kitab 1 Korintus 3 ayat 6, yaitu hanya untuk kemuliaan Kristus. Karena kita yang akan menjadi pemimpin akan menuntun gereja dan menjadi suatu persekutuan yang terstruktur dan memiliki sistematis dan mencapai tujuan bersama dan untuk Tuhan. Bahkan di Alkitab pun terdapat hal yang mengenai ini. Itu teman-teman bisa atau saudara-saudari bisa melihat di kitab Amsal pasal ke-9 ayatnya yang ke-9. Nah, jadi kesimpulannya adalah fungsi dan tujuan administrasi gereja dalam perkembangan gereja sangat perlu menjadi tanggung jawab kita bersama-sama. Baik kita menjadi pemimpin jemaat maupun sebagai jemaat gereja harus bersama-sama memiliki sistem dan struktur tata kelola gereja itu demi mencapai tujuan bahtera gereja dalam bersama-sama dan membawa perkembangan pada gereja yang lebih baik pada berpegang teguh spiritualitas Kristiani. Nah, itu dia teman-teman ya. Ini dia, itulah video yang pertama untuk kali ini, administrasi gereja baru dimensi yang pertama. Jangan lupa tolong di like, di subscribe, dan jangan lupa tinggalkan komen video di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Shalom, shalom, shalom. Salam bahagia untuk kita semua.